Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Apa kabar bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan muda, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Kembali segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mempertemukan kita kembali di majelis Al-Itqan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, pemimpin besar kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insya Allah suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqomah, masih konsisten berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam, bersama Islam, karena Islam, untuk Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Tahun ini kita sudah merdeka 78 tahun. Tapi kalau di kantong ibu-ibu isinya masih Patimura, itu belum merdeka. Nah, kalau di kantong ibu-ibu, di dompet ibu-ibu isinya Soekarno-Hatta, itu baru kita merdeka. Betul ya? Ada orang tidak merdeka. Ini sebelum masuk ke Mahfud nih ya. Ada orang tidak merdeka. Klasifikasinya nih, ada orang setengah merdeka, ada orang merdeka sesungguhnya. Siapa orang yang tidak merdeka? Para budak, budak jabatan, budak duit, budak perempuan. Budak apa lagi, Bu? Budak oligarki. Ya kan? Kalau nggak merdeka itu. Pokoknya kalau aslinya
namanya budak tuh slaver. Nama aslinya. Dicambuk badannya sampai luka-luka, dia tetap taat kepada tuannya. Disakiti, dizalimi, dia tetap taat kepada tuannya. Dia adalah orang yang tidak merdeka. Sekarang masih ada nggak, Bu? Masih ya. Terus yang selanjutnya, orang yang setengah merdeka. Ini mohon maaf, para pegawai, cukup, para pegawai, para karyawan pabrik, itu kan setengah merdeka, Bu. 8 jam dia harus kerja. Nggak kerja bagaimana? Kerja bagaimana? Peraturan bos itu nggak bisa dilanggar. Nanti kalau udah pulang kerja, baru dia merdeka. Ibu ya, baru dia merdeka. Kalau orang merdeka yang sesungguhnya, Habib Rizik, Amin Rais, Gus Nur, itu orang merdeka. Mau ngomong apaan terserah dia. Nah, penjara kagak takut, caci maki tidak takut. Apalagi, Pak? Mati enggak takut. Orang merdeka. Orang merdeka. Kemarin kita datang ke KPK, Pak Amin, Rizal Ramli dan lain-lain. KPK-nya kabur. KPK-nya kabur, nggak ada, sepotong juga nggak ada. Sepotong KPK tuh udah kagak ada, kabur. Ya kan? Kan sederhana nih. Karena itu mereka kelihatannya doang pakai dasi, pakai mercy. Aslinya orang kagak merdeka. Aslinya orang nggak merdeka. Merdekanya bohong. Kalau bapak-bapak kan nggak merdeka karena di kantongnya pati murah. Coba kalau kantongnya Soekarno Hatta tuh, saya Pak Yanta tuh. Wah, merdeka. Merdeka atau mati, atau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, orang yang paling merdeka adalah orang yang tauhidnya tinggi. Di sini adalah Rasulullah SAW. Itu orang paling merdeka sak dunia ini. Nggak penting sama dia. Dibilang gila, dibilang anta majnun Muhammad, tabat anta Muhammad, celaka engkau Muhammad, mau dibunuh, mau diapain aja nggak merdeka dia, nggak pusing dia. Ibu-ibu tahu nggak tempat dia bertahanut saja itu namanya Gua Hiro. Gua Hiro itu kata dasar Huriyah. Huriyah itu merdeka artinya. Jadi Gua Hiro itu gua kemerdekaan. Dia adanya di Gunung Cahaya atau kita bilangnya Jabal Nur. Itu kan ada Gua Hiro. Ibu-ibu kalau pergi umroh minta diajak ke situ. Jangan cuma lihat doang, nggak merasakan itu. Ya kan? Kan kita cuma lihat doang. Tuh Jabal Nur, tuh Gua Hiro, jauh. Sebab ibu-ibu demennya di hotel, tawafnya di mall, di pasar, di kornis, di balad. Diajak ke situ, sini aja deh Pak. Jauh. Naiknya jauh. Bisa 2 jam katanya belum turunnya. Waduh, kan gitu. Nah, jadi itu orang merdeka. Memang, mohon maaf ibu-ibu sekalian, 3 nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat kehidupan. Kita dikasih hidup ini nikmat loh. Nikmat nggak, Bu? Coba kita ingat-ingat sekarang nih. Pantaran kita yang udah berpulang udah berapa orang? Banyak. Saya datang ke Depok ber-6. Bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, adik saya, terus saya. Yang masih tinggal saya sendiri. Iya. Saya berdakwah di tempat saya kerja
4 ustadz. Ustadz Santo, Ustadz Yusuf, Ustadz Bari Sobari, terus saya. Yang masih hidup, saya sendiri. Mohon maaf nih, apa saya yang dosanya paling banyak kali ya Bu ya? Jadi entar-entaran dicabutnya gitu kan? Bener. Subhanallah. Saya lihat teman-teman saya yang masih hidup lo doang deh katanya. Ya, jadi nikmat hidup. Nikmat hidup gak ada apa-apanya kalau kita hidupnya gak merdeka. Karena kemanusiaan dengan kemerdekaan itu banding lurus. Manusia tanpa merdeka bukan manusia dia. Maka merdeka adalah nikmat Allah yang terbesar kedua. Saya pergi ke Hong Kong, mohon maaf ya. Saya lihat para TKW kita sholatnya di mana Bu? Sholatnya di WC. Wallahi, saya lihat. Kenapa? Waktu itu saya pertama kali ke sana tuh Pak Insan almarhum dengan Pak Ramli Nawai almarhum bicara soal Kristen. Karena di sana TKW kita ada yang membantu secara advokat kalau dia kenapa-napa, tapi dia diancam dengan kekristenan. Jadi Pak Insan datang, Pak Ramli Nawai datang. Terus gelombang kedua saya datang ke sana. Habis itu saya lagi habis tsunami di tahun 2005 lah. Karena di sana itu Masya Allah. Ya Bu, mereka tuh keren-keren kalau hari Sabtu dan hari Ahad. Di lapangan namanya Victoria. Lapangan Victoria tuh gedenya ya seperempat Monas lah. Jauh sama Monas. Di situ orang Jawa, orang Sunda pada ngerujak, pada nasi goreng dan lain-lain. Ngundang ustadz. Ada Ustadz Jeffrey, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz segala macam lah, termasuk saya. Saya lihat ke sana itu mereka yang di WC nih Bu ya. WC-nya orang Hong Kong itu ya sama gedenya, dikasih plastik, dikasih karpet, kasih sajadah sholat. Kenapa? Kalau dia kelihatan sholat dipecat. Tahu nggak Bu ngomongnya orang-orang itu? Jangan sembah setan kamu di rumah aku. Ya kan? Gak merdeka Bu, kesian. Terus ada seorang ustadz dari Jakarta ini minta ongkosnya 150 juta. Minta angpau, minta amplopnya. Kalau saya Pak Denny saya kasih berapa? Saya diundang Mbak kesini aja, diongkosi pesawat Cathay Pacific, pakai hotel, udah nggak usah apa-apa lagi, pulang aja saya Bu ya. Enggak, ini saya kumpulin Bu. Enggak, orang dia kerjanya kayak begitu, ada nyuci mobil, ada yang ngepel, ada yang nungguin orang-orang Cina itu mau sekarat. Kan orang-orang Cina itu umurnya panjang-panjang Bu. Iya kan? Kalau kita kan bentaran. Iya kan? Tapi kalau orang Cina kawin sama orang Indonesia umurnya dikit-dikit tuh. Ya kan? Maklumlah buatan Cina kan nggak tahan lama. Jadi dia bentaran jadinya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mulia, nggak merdeka. Gajinya sih waktu itu sebulan 6 juta. Waktu itu tahun 2005. Kalau sekarang saya nggak tahu tuh. Luar biasa. Tetapi kalau yang dapat tuan rumah bagus, tuan rumahnya masuk Islam. Saya di Hong Kong itu mengislamkan 2 orang Cina. 2 orang Cina perempuan. Namanya Ati sama Asin apa namanya. Gampang diingat tuh Bu. Ati sama Asin. Cina dua-duanya itu. Iya. Saya tinggal di hotel namanya Kampong Hotel. Kok namanya kampung ya? Kayak kampung gitu Bu. Gak taunya yang punya Cina Glodok. Iya. Ternyata banyak. Nah itu orang gak merdeka, kesian. Nah yang ketiga itu harusnya orang kita ini nikmat yang
paling hebat adalah kita merdeka. Tapi merdeka kalau nggak ada hidayah, brutal nggak Bu? Brutal nggak? Brutal. Yusril Ihza Mahendra itu dulu waktu dia pikirannya masih lurus, ngomongnya bagus. Merdeka itu bebas bicara, bebas bekerja, bebas berserikat, berkumpul dan lain-lain. Bebas beragama katanya. Termasuk bebas memilih agama apapun. Mau Kristen, mau Konghucu, mau Buddha, mau Katolik, mau apa lagi itu, mau dan lain-lain itu kan Bu ya, mau Islam, termasuk bebas oleh Declaration of Human Rights nih. Merdeka itu bebas tidak memilih agama apapun. Itu aslinya. Ada itu Declaration of Human Rights, everyone is born free. Semua orang lahir dalam keadaan bebas merdeka. Gitu Bu ya. Nikah juga sama. Nikah juga sama. Bebas mau nikah sama orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Barat, orang Arab, orang Afrika. Kepada lawan jenis, termasuk bebas nikah kepada sesama jenis. Declaration of Human Rights. Nah ini yang kita mau bicara. Termasuk orang profesor begini pun mengatakan LGBT adalah kodrat. Tidak bisa dilarang. Ibu-ibu setuju nggak? Kalau setuju, bilahi taufiq wal hidayah nih saya. Kalau setuju, coba ya. Buat apa diterus-terusin? Nggak setuju ya? 100% nggak setuju? Nah baru saya terusin pengajiannya nih. Kalau setuju, ya bilahi taufiq wal hidayah. Habis udah setuju. Insya Allah nih kalau kita masih dikaruniai hidayah sama Allah, ini pilihan brutal ini. LGBT adalah kodrat, dia bisa dilarang. Yang ngomong nih Profesor Mahfud MD, ya kan? Nah, Profesor. Acaranya di mana dia ngomong begini? Dalam acara Rakernas Kahmi. Kahmi itu keluarga alumni HMI. Ya, para HMI itu ngomong, dia kan termasuk HMI. Abdullah Yamahua HMI. Apalagi nih Ridwan Saidi waktu HMI sekarang udah meninggal. Banyaklah HMI itu. Kakban juga HMI, Pak Margono HMI. Sabtu tanggal 20 bulan 5 2023 di Puncak Bogor. Disebut, kata Mahfud MD menyampaikan pernyataan bahwa LGBT itu adalah kodrat, tidak bisa dilarang. Ini kalau dia nih kan udah tua Pak ya, udah mau 70. Kenapa nggak mau nyari-nyari husnul khotimah lo gitu? Ya, kan kalau ada hadis Pak Dul ya, ada hadis. Innamal a'malukum ala khawatimihi. Amalmu itu penentunya adalah penutupannya. Amal kita ini kata Nabi penentuannya adalah akhir-akhirnya, penutupannya. Kalau orang lari itu bukan startnya yang juara, tapi finish yang juara. Kalau start mungkin banyak yang jago. Namun kemudian ada klarifikasi dari dia bahwa yang bicara itu bukan dirinya katanya, melainkan DPR. Ya biasa Bu, orang Indonesia kan demennya ngeles-ngeles gitu kan. Bener ngomong gitu Pak Mahfud? Bukan, DPR katanya. DPR bilang Mahfud yang ngomong. Nah belum kan? Nah lempar-lemparan, ya kan? Siapa yang salah nih? Pernyataan tersebut dari siapapun itu kan bukan konstitusi, bukan pula ayat suci. Jadi tidak tabu, tidak haram untuk dikritisi. Siapa aja yang ngomong?
Ya kan? Pak Jokowi aja mau dibilang-bilang, saya dibilang Fir'aun, saya dibilang plonga-plongo. Gak apa-apa dia kan? Nah, yang marah itu ya buzzer-buzzer Bu ya, dia kan enggak. Saya dibilang tolol, gak apa-apa katanya, dongo, ya kan? Masya Allah. Nah, termasuk orang merdeka itu kayak Rocky Gerung tuh Bu, orang merdeka. Mau ngomong apa aja terserah dia, merdeka. Dia malah, ya Bu, mohon maaf nih, kalau dia ditangkap, dia seneng gitu. Dia mau kasih kuliah tuh kepada jaksa-jaksa dan hakim-hakim. Misalnya bajingan tolol, bajingan tuh apa? Wah, lama itu ngomong bijak bajingan doang. Tolol itu apa? Lama. Kalau orang pinter tuh gitu Bu. Ya, banyak orang pinter juga nggak merdeka, banyak. Diam aja, gelonggong, baik. Tahu-tahu diantuk tahun mati. Ya, gelonggong baik sih. Karena poin pernyataan LGBT adalah kodrat, maka kita perlu tahu apa makna kodrat dari KBBI. KBBI ini Bu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ibu mau apa ada di situ. Ajar ada. B, bego itu artinya apa. T, tolol itu artinya apa. Ada semua di kamus ini. Beli aja Bu, mudah biar kita kasih tahu anak-anak kita. Nah, jadi kodrat menurut KBBI adalah hal-hal yang melekat pada seseorang sejak lahir, bukan yang dilekatkan oleh orang lain. Hal-hal yang melekat. Jadi kalau bahasa Jawa Tengahnya itu gawan bayen. Bawaan dari lahir. Misalnya irungnya mancung, kodrat. Irungnya pesek, kodrat. Ya kan? Orangnya cantik, kodrat. Orangnya ganteng, kodrat. Beruntunglah orang-orang yang tidak cantik, karena nggak sempat jadi pelakor. Apa modalnya mau jadi pelakor? Harus cantik orang jadi pelakor itu. Ya Pak? Iya aja Pak. Polda jauh. Mau jadi playboy harus ganteng, harus banyak duit. Kalau nggak ganteng, nggak banyak duit, ya itu namanya playboy cap centong. Iya kan? Nggak ada apa-apanya. Jadi bersyukurlah kita yang nggak ganteng Pak. Jadi kita dosanya dikit, kurang, nggak sempat. Kalau perempuan kan pelakor, pengganggu laki orang. Kalau bapak-bapak pebinor, pengganggu bini orang. Ya kan? Itu bahasa aslinya dari Malaysia loh itu singkatan itu. Ya. Jadi itu bahasa kodrat. Dari sononya ganteng, dari sononya jelek, dari sononya putih, dari sononya ireng. Nah, itu adalah bawaan dari lahir atau gawan bayen. Nah, untuk itulah ya LGBT itu bukan dan tidak melekat sejak lahir. Kalau dari lahir itu cuma ada dua. Wa khalaqal insan, Wa khalaqal dzakara wal unsa. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, gak ada LGBT. Maka LGBT tidak dapat digolongkan daripada kodrat, nggak bisa. Kita lihat lagi. Nah, dalam kamus Lisanul Arab, jadi kalau kamus Arab itu menurut Ibu Sarifah itu yang terkenal dua, Al-Munjid sama Lisanul Arab. Ini seluruh pesantren Indonesia pakai. Menurut Lisanul Arab, kodrat itu bahasa Arab, berasal dari kata-kata kodaro, artinya
ketentuan Allah atau takdir. Bahasa keren, ya bahasa yang paling populer bukan kodrat, takdir yang paling keren. Sehingga waktu itu Desi Ratnasari dipanggil sama MUI bikin lagu bersama pengarangnya, takdir itu memang kejam. Dipanggil dia, Bu. Ya kan? Harus direvisi ini. Kalau enggak masuk penjara kamu. Karena menista Allah. Akhirnya bukan takdir memang kejam, ditukar jadi kasih memang kejam. Oh, kasih terserah lo dah. Ya kan? Bisa ada pacar yang geblek, ada pacar yang kejam, ada pacar yang baik, ada gitu. Tapi kalau takdir, ini ketentuan Allah. Kita dikasih apa aja, ketentuan Allah udah. Dikasih suami begitu, ya udah ketentuan Allah. Rezekinya begini, terima. Punya anak 10, terima. Ada orang nikah 20 tahun, jangankan punya anak 10, sepotong aja nggak punya. Nikah udah 20 tahun, sepotong nggak punya. Itu kehendak Allah. Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono X nggak punya anak laki. Itu dokter-dokter ahli genetik itu ngumpulin itu. Ibu Hemas itu kapan waktunya giliran hormonnya itu laki. Ditelepon Pak Sri Sultan, Pak, saiki laki Pak. Pulang dari mana-mana itu, gak taunya perempuan lagi. Udah begitu. Kalau kita kan kagak, ya kan? Ya tidur bareng laki, tidur bareng perempuan, ya kan? Enak aja, nggak pakai dokter genetik, nggak pakai DNA, nggak pusing. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma yasiru wala tu'asiru, ya Allah permudahlah, jangan dipersulit. Takdir. Baik. Karena Allah menciptakan manusia itu terdiri laki-laki dan perempuan, maka sesungguhnya LGBT itu bukanlah kodrat. Yang kodrat adalah laki-laki atau perempuan, ya. Karena pasangan laki-laki adalah perempuan. Menurut lisanul Arab, nikah itu al-mutajawaz bainar rijal wa nisa. Nikah itu adalah menjodohkan atau memasangkan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan baina rijal wa rijal, bukan perempuan dengan perempuan, nisa wa nisa, bukan, tetapi aslinya adalah al-mutajawaz baina rijal wa nisa. Jadi kalau ada laki-laki pasangannya laki-laki, perempuan pasangannya perempuan, maka pasangan itu adalah pasangan LGBT, bukan kodrat, melainkan melawan. Sepakat Bu ya? Melawan kodrat. Masya Allah. Kok nekat-nekatan mau dibela-bela? Dapat apa ini? Tapi nanti ada. Kita lihat. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Inna, sesungguhnya, akhwafa itu isim tafdil. Kalau kabir besar, kalau taruhin alif akbar, maha. Hasan cakep, ahsan yang paling cakep. Nah, khauf itu artinya takut. Tapi kalau Rasulullah bilang akhwafa, setakut-takutnya Rasulullah itu. Rasulullah itu paling takut menimpa pada umatku perilaku atau perbuatan umat Nabi Lut alaihissalam
yang menyukai sesama jenis. Ini paling takut karena siksaan itu berat sekali. Sampai itu kan kabarnya itu laut mati itu tadi itu orang-orangnya umatnya Nabi Lut ditublek gitu sama Allah kan. Terus dihabisi dari atas sama batu-batu panas yang luar biasa panasnya sehingga satu orang saja pun tidak ada yang hidup. Menyukai sesama jenis. Hati-hati nih. Nah, penyuka sesama jenis, seluruh binatang tidak ada yang homo dan lesbian. Nggak ada, Bu. Seluruh binatang nggak ada. Ayam, pernah nggak dengar lihat ayam homo? Nggak kan? Bebek homo, ada nggak? Nggak ada. Kebo homo, nggak ada. Yang homo itu menurut tafsir Qurtubi cuma 2 binatang. Pertama ini babi, homo, babi ada yang homo. Yang kedua keledai. Makanya ya, babi itu homo. Ada yang homo gitu, tapi jangan paksa yang kagak homo, jangan. Perilaku LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender bukan hanya haram dilaknat Allah, tapi dia dilaknat Allah karena perilaku seksnya menyerupai babi dan keledai. Babi bahasa Arab khinzir, keledai apa, Bu? Himar. Orang Malaysia kalau dibilang babi kau, nggak begitu marah dia. Nggak begitu marah. Tapi kalau dibilang khinzir kau, diuber-uber gitu sama dia marah. Kenapa? Seolah-olah khinzir itu kan ada di Quran gitu. Kalau babi kan terjemahan. Jadi seolah-olah dapat legitimasi kata-kata itu sama Allah. Kalau dibilang keledai kau, nggak marah orang Malaysia. Tapi dibilang himar kau, waduh, sampai tandas kita diuber-uber itu. Tidak ada satu perbuatan dari hewan seperti perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut menyukai sesama jenis kecuali babi dan keledai. Ini dalam kitab Al-Qurtubi jilid 7 halaman 245. Qurtubi itu hidupnya kan udah lama, Pak ya. Udah ratusan tahun yang lalu juga kan. Itu aja dia udah menyelidiki loh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, walaupun Quran dan hadis menyatakan LGBT sebagai penderita penyakit luwat atau liwat, kan umat nabinya namanya Lut, lam wau tok, kelakuannya kan liwat, Pak. Lam wau tok juga, cuman barisnya aja yang dirubah. Hebat ke Quran, Bu ya. Nabinya Lut, kelakuan umatnya liwat. Kalau orang Betawi bilang dasar keliwatan lu, ya kan? Ada perempuan cakep-cakep, luber-luber anak laki. Masya Allah. Ada tuh tetangga saya, tadinya badannya strong, nge-gym dia di tempat begituan. Nah, sekarang enggak, berhenti. Mas, kok berhenti, Mas? Gak mau lah, Pak. Saya diuber-uber orang laki. Lama. Jadi tempat nge-gym, tempat fitness itu sarang mereka. Hati-hati, udah di rumah aja bikin barbel, push up, ya kan, Mas? Sama aja kan? Kalau nggak nimba kan air sekulum bermanfaat lagi daripada di tempat begituan, bahaya. Kalau dia sendiri, Bu, kalau dia bertiga, anak kita kecil, dipiting sama dia, habis. Hati-hati, Bu ya. Sekarang jagain anak laki jauh lebih sulit daripada anak perempuan. Anak perempuan aja di Depok bilangnya, ngomongnya begini. Nih di Depok, udah dandannya nggak usah cantik-cantik. Yang ganteng sekarang demennya juga sama yang ganteng. Repot nggak itu? Repot kan, Pak? Repot. Nih,
seperti di luar negeri, ya, ada 23 negara loh yang mendukungnya. Ini bangsa-bangsa pinter loh, bangsa-bangsa cerdas, secara ekonomi maju, ya. 23 negara. Penyakit umat Nabi Lut ini didukung oleh mereka. Jadi di 23 negara ini nikah sesama jenis udah boleh. Laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Jono kawin sama Karto boleh. Ya. Susi sama Yeni boleh. Maaf yang namanya Susi dan Yeni, Bu ya. Kalau di sini kan namanya bagus-bagus, Fatimah, Azahra, bagus-bagus ini. Seperti di luar negeri sana, ini yang waktu itu saya terkumpul 23 negara yang telah memberi legalitas nikah sesama jenis. Siapa-siapa? Belanda. Nomor 1 itu Belanda. Belgia. Spanyol, Sparonyolong. Kanada, kemarin kebakaran, ya. Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Purwokerto turunan Tegal, Irlandia, Argentina, Denmark, Brasil, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Uruguay, Skotlandia, Luxembourg, Finlandia, Slovenia, Irlandia, Meksiko, dan Amerika Serikat. Alhamdulillah nggak ada Bahrain, nggak ada Emirat Arab, nggak ada Jordan, nggak ada Mesir. Alhamdulillah Bu ya. Israel juga nggak ada. Nah, ya Bu ya. Nah, ini Bapak punya ininya nih. Kenapa Israel tuh nggak suka kepada LGBT? Ini mohon maaf nih ibu-ibu sekalian, ya. Nih, ini Perdana Menteri Luxembourg, istrinya lelaki di sebelahnya. Nah, ini keterangannya. Perdana Menteri Luxembourg namanya Xavier Bettel, sebelah kanan yang agak pendekan, menikahi pasangan namanya Gauthier Destinay. Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menjadi pemimpin pertama di Uni Eropa yang menikah dengan pasangan sesama jenis. Bayangin, Perdana Menteri, coba kalau kita itu, misalnya presiden kita, wah kalau kagak laku dah, ya kan? Yang nggak ada bininya aja kagak bisa Bu ya, nggak bisa apa ya, nggak ada bininya. Mas Prabowo itu kan udah 3 kali kagak bisa jadi presiden, cuma nggak ada bininya doang. Apalagi kalau bininya lelaki. Astagfirullah. Astagfirullah, naudzubillah. Ini fakta Bu ya, fakta. Masya Allah. Makanya waktu Amerika zamannya Obama itu yang meresmikan apa namanya Bu? Yang meresmikan perkawinan sesama jenis. Maka Robert Mugabe, presiden Zimbabwe, melamar Obama. Mr. Obama, I wanna go to marry you. Loh, kapok lo kan? Berhadapan sama Michelle Obama, yang gede juga kan orangnya kan? Katanya lo udah bebasin. Kalau udah bebasin sesama jenis, gua melamar lo sekarang. Kapok lo, ya kan? Biar begitu-begitu, Presiden Robert Mugabe itu kalau menemukan pasangan homo atau pasangan lesbi, ditangkap di negerinya itu, masukin penjara. Kalau setahun kemudian mereka hamil, bebas. Hah? Bebas dari mana coba? Hamilnya bagaimana, ya kan? Ini kan melawan kodrat namanya. Bukannya kodrat, melawan kodrat. Masya Allah ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mulia, siapakah pasangan LGBT pertama di dunia? Ada. Di samping umatnya Nabi Lut ada. Yang pertama kali di dunia ini orang Mesir, namanya Kumhotep dan Nian Funum.
Bahasanya nih kalau nggak ditulis susah. Ini pasangan homoseksual pertama yang tercatat dalam sejarah adalah pasangan laki-laki dari Mesir kuno. Hidupnya itu 2000 tahun, 2400 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Dia udah jadi homo. Jadi homo itu bukan barang baru. Ibu-ibu, homo bukan barang baru. Kalau kata orang Minang, lagu lamo. Dendangnya baru, kata Pak Zul. Lagunya lamo. Dendangnya baru. Itu tanya Pak Zul tuh. Bapisah bukannya bacarai. Ke orang Padang tuh. Ngomongnya bisa aja orang Padang, ya kan? Apa karajo di Jakarta ada? Enggak, aduh. Goyang-goyang kaki, piti masuk. Pas kita periksa katanya tukang jahit. Kan goyang-goyang kaki, piti masuk. Dulu kan jahit kan pakai butterfly Bu ya. Pakai apa tuh? Mereknya ada Melinda, ada yang Singer, yang terkenal tuh Singer Bu. Ya, ini kalau kita yang orang medium butterfly. Apa karajo di Jakarta ada? Enggak ada. Kok kipe sama. Kipe kali mobil oto banyak, rumah banyak. Apa karajo? Kipe enggak tuh tukang sate Padang. Ya kan? Orang Padang itu pokoknya nggak mau kalah aja. Dia kecebur got. Pindah cuci kaki. Kaki. Tanya Pak Zul tuh. Orang Padang itu Bu, ya. Jadi orang Ngawak juga tuh. Termasuk orang yang paling cerdas di Indonesia itu orang Padang. Coba sebutin pahlawan-pahlawan. Ada Bung Hatta, ada Sahril, ada Buya Hamka, ada Imam Bonjol. Orang Ngawak sadonyo. Ya. Bayangin tuh. Lalok di surau. Makan di lapau. Mancilok di banteng. Ya. Dulu karena orang Padang udah banyak. Seluruh pergerakan Islam, mau Persis, Muhammadiyah, Salafi, pasti ada orang Padangnya. Pasti ada orang Padangnya. Saya itu datang nih orang Palestina, namanya Ustadz Hanawi, ganteng, tingginya 185. Dia mau bikin masjid, namanya Masjid Al-Minangkabawi di apa Bu? Di Gaza. Dia minta sama saya khotbah waktu itu di Al-Furqan Pasar Minggu. Ustadz, kasih tahu di mana titik-titik orang-orang Padang. Senen, Blok M, Tanah Abang, Grogol, Ciledug, Cipulir. Saya kasih tahu semua. Dapat 3 miliar. Iya, bikin dia tuh Al-Minangkabawi Mosque di Gaza. Subhanallah. Jadi orang Padang juga ada. Persis itu, Ahasan itu di Pejagalan tuh tanahnya orang Padang itu tahun 32 dia udah ngasih tanah itu. Ya kan? Nah, tapi kalau orang Padang sekarang banyak berhitung dia. Kalau orang Padang dulu banyak aja, dia keluarin aja tuh. Bodoh amat, nanti Allah yang hitung. Sekarang waktunya beramal, bukan waktu berhisab. Nanti di akhirat waktunya berhisab, bukan beramal. Sekarang waktunya beramal, bukan berhisab. Amal Allah hitung-hitungan loh. Itu kata Satar begitu. Amal Allah aja hitung-hitungan. 33 maunya nih. Subhanallah. Ya kan? 33. Udah aja, nggak usah dihitung-hitung. Kalau ini kan Nabi nyuruh ya, subhanallah. Kalau yang lain-lain, kalau yang kita ingat Allah itu lagi diri, lagi jalan, lagi berbaring, terserah kita, nggak usah hitung-hitungan. Nama Allah aja hitung-hitungan, apalagi sama bini. Pegiat LGBT itu ternyata ibu-ibu mendapat dana dari UNDP itu 1,8 miliar. Jadi mohon maaf ya, LGBT ini
Yahudinya sih kagak LGBT. Israel gak ada kan? Dari tadi 23 negara Israel tuh gak ada. Itu barang dagangan. Kayak rokok. Michael Hartono tahu gak Pak? Yang punya Jarum. Budi Hartono yang punya Jarum kagak ngerokok. Kagak ngerokok. Putra Sampurna yang punya Ji Samsu enggak ngerokok. Yang ngerokok Kang Beca, Kang Pancing, tukang ojek, Kang Bangunan. Orang-orang miskin itu berakumulasi hartanya memperkaya Budi Hartono dan Michael Hartono, Putra Sampurna. Menjadi triliuner mereka itu. Duitnya bukan miliar, triliun. Siapa yang memperkaya? Orang-orang miskin. Silahkan nih, tolong disampaikan kepada orang miskin biar berhenti ngerokok. Tapi berhenti ngerokok itu gak gampang. Dulu almarhum Ustadz Santo menasehati orang. Ada orang kaya raya di Depok dinasehati, Pak, coba ada Pak berhenti ngerokok Pak. Pak berhenti ngerokok. Dia jawabnya apa? Ustadz gak bijaksana, nyuruh-nyuruh berhenti aja. Belajarnya aja susah, sampai digebukin segala sama bapak. Sekarang udah pinter, masa suruh berhenti? Ustadz gak bijaksana, no wisdom. Saya juga sekarang sebetulnya niatnya ada lagi yang punya apa Pak? Punya ide yang lain. Sebetulnya saya kepengen membakar pabrik rokok, tapi sebatang-sebatang. Nah, itu pinter juga kan? Itu pinter apa ngeles, Bu? Nah, jadi itu tadi. LGBT itu barang dagangan. Saya nih yang ngomong deh wartawan. Saya kalau malam Ahad isi pengajian ada wartawannya. Ini kata dia, mohon maaf Bu ya, dia sinetronnya apaan? Nggak ada. Nyanyi albumnya apaan? Volume berapa? Nggak ada. Duitnya Bu, waduh, sekarang udah keluar. Masya Allah. Kalau pagi-pagi Bu, nih saya kan suka ngisi pengajian kalau hari Ahad kedua di dekat rumah dia itu daerah Kelapa Gading. Nah itu, ini kotak amal nih. Kalau ngisi kotak amal 1 juta Bu, 100, 2, sampai 10. Kita terpana, bukan duit dia. Ada yang mensponsori. Nah ini pengakuannya nih, pegiat lesbian, homoseksual, ya, nama itu pernah muncul di TV nih. Menerima dana asing untuk kampanye LGBT di Indonesia. Hal itu diakui dalam diskusi LGBT beda tapi nyata di Warung Daun Cikini tahun 2016. Dapat duit semuanya itu. Jadi mereka udah mendapat kenikmatan, kata mereka, dapat duit pula. Bagaimana nggak makin besar? Itu. Padahal ya dia semacam kayak kalau CNI apa namanya besar Pak? Downline gitu ya. Dia udah cari downline. MLM gitu cari dia. Nanti akumulasi dana bisa berjuta-juta. Bayangin. Korbannya anak-anak ibu-ibu, anak-anak bapak-bapak, itu korban-korban selanjutnya. Bergaul sama mereka 1 bulan jadi. Bergaul sama ustadz 10 tahun aja kagak jadi. Bergaul sama ustazah nih, sama Ibu Sarifah 10 tahun gak jadi Ibu Sarifah. Ya, paling kita nenteng-nenteng tasnya dia doang. Ya kan? Gak ngapa-ngapa. Coba bergaul sama begituan, sebulan jadi. Sama dengan menanamkan positive habit sama negative habit. Kalau kita ngasih makanan sama anak kecil, biskuit gitu Bu, ambilnya pakai tangan apa Bu? Kiri. Tangan manis saya, baru dia sadari. Besok kita kasih tangan apa lagi Bu? Kiri lagi. Memang nggak sekali memberikan positive habit, memberikan kebiasaan baik.
Ya, tapi sekali-sekali nih ibu minum pakai tangan kiri berdiri. Mama, tangan manis mama. Habis kita, ya kan? Harusnya kita di depan anak-anak kita tidak boleh salah. The mother can do not wrong. Seorang ibu tidak boleh salah di hadapan anak. Nggak boleh salah. Nggak boleh melakukan I'm sorry, maaf. Nggak bisa. Anak kita nggak pemaaf. Anak kita bapak juga begitu, emak juga begitu, ayah juga begitu. Hati-hati ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tokoh-tokoh dunia yang LGBT. Pak Zul tahu nggak ini siapa ini? Ini bintang film Hollywood namanya Rock Hudson. Akhir hayatnya, sebelahnya itu akhir hayatnya, ya, waktu muda itu sebelah kiri itu, namanya Rock Hudson. Ketahuan dia bininya lelaki. Oh, dia mau ngomong apa? Saking gantengnya, bingung cari perempuan, ya. Mendingan kita yang kagak ganteng, bini kita perempuan. Iya, betul ya? Ya, Pak Yanta ya? Iya, Pak Slamet itu kan enak. Terlalu ganteng malah bingung. Guru Soekarno Putra tuh coba lihat. Lihat kan? Ya, udah 70 tuh umurnya tuh. Disuntik sini, suntik sono ya kan? Jadi pada melembung-melembung gitu kan? Iya. Dia juga kebingungan tuh. Ya, dia kan kalau kata orang Jawa, ya kayak orang Betawi bilangnya, itu apa? Sapi di pohon kacang, di kebun kacang. Kan bingung kalau sapi di kebun kacang. Sini enak, sini cakep, sini bagus kan gitu. Mendingan kita aja Pak, ya Pak? Pak Zul, begitu lihat maknya anak-anak, udah lamar, beres, kagak pakai pertimbangan ini. Anak sekarang melamar pakai kurikulum vitae. Anak sekarang kan melamar pakai kurikulum vitae, Bu. Saya pernah tuh lihat namanya, gelarnya, kerjaan dan lain-lain. Kalau dulu kan kita kagak. Bu, ya. Fatime cakep Bu, ya. Kenapa? Saya mau nikahin dia, boleh kagak? Boleh. Kapan? Ntar habis lebaran haji. Kelar Bu ya? Kelar. Sekarang kurikulum vitae. Ntar ya kita rapatin dulu. Ya ntar ya dimusyawarahkan dulu. Ada tim penimbangannya dan lain-lain. Ujung-ujungnya kagak diterima. Orang dulu nggak praktis, orang dulu mah. Fatime cakep Bu, ya. Kalau ibu boleh, dia ntar saya jadiin bini saya. Ntar tunggu bapaknya pulang. Ntar lo kesini lagi bawa orang tua ayo lo ya. Iya. Mas kawinnya berapa? Gak usah banyak-banyak, sekilo aja deh. Astagfirullah. Lo mau gile, lo kira gue beban deh. Itu kata orang Betawi. Enak orang Betawi itu. Orang Betawi itu orang yang paling pemurah di Indonesia. Rumahnya orang Betawi dulu, tuh depannya ada sumur Bu. Ya Bu Sarifah? Gentong, sumur kerek. Karena menyiapkan untuk para musafir. Orang Jawa, orang Padang, orang Makassar. Itu pada datang ke sini kan. Mereka mau ngapain? Tidur-tiduran dulu. Sebelum dapat kerjaan, sebelum dapat apa-apa di rumah orang Betawi. Lama-lama orang Betawi, tuh ambil tanah gue. Lo bayar aja pakai beras sebulan. Orang dulu itu, orang Betawi itu baik-baik orangnya. Ya kan? Subhanallah. Pas tahu sekarang berapa Dul tuh harga di apa namanya? Di daerah ini aja nih, enggak usah jauh-jauh nih. Di daerah Tebet berapa? Sekarang be, miliar be. Astagfirullah. Dulu gue tuker sama beras. Beras kan dulu kan pada gajiannya pakai beras Bu. Kalau anaknya banyak, berasnya banyak dulu. Ya kan, menang di beras doang. Ada lagi nih tokoh Freddie Mercury. Ini juga bininya dua ini, yang satu laki yang satu perempuan. Ya. Sehingga dia terkena LGBT.
biseksual. Hari Sabtu dia mengumumkan saya haid. Hari Ahad dia meninggal dunia. Udah. Malaikat mungkar nakir kira-kira lagi ngapain ya? Udah gemes banget ya. Alhamdulillah. Dunia itu bentaran. Orang jingkrak-jingkrak kan bentaran. Terus ada lagi Bu. Ini pasti ibu kenal. Ini namanya John Travolta. Ganteng. Dia waktu pembagian piala Oscar dianulir karena ketahuan istrinya lelaki namanya dog. Bukan dog anjing, dognya pakai dog G gitu. Dog. Diganti sama Tom Hanks karena dia bininya lelaki. Yang selanjutnya juga, nah ini udah mau 80, homo aja. Sampai 80. Elton John, ya kan? Nah, ya hati-hati. Saya juga bingung. Ya. Nah, ini tahu Bu, Anik sih bukan LGBT dia, bukan. Tapi dia adalah bos jaringan iblis lokal. Namanya Ulir. Nah, Ulir. Di Indonesia mantunya Gusmus. Dia ini namanya Ulil Absar, sudah sejak awal memberikan pembelaan kepada kaum LGBT dengan beberapa statement. Sesungguhnya kisah Sodom itu, kata dia, diadopsi dalam Quran dari kisah serupa dalam agama Yahudi, kata dia. Di mana kita tidak tahu kisah itu benar-benar historis atau bukan, kata dia. Nah ini Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha terus Bu Aplaha wa amtarna 'alaiha hijaratan minasijil mandud. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas jadi ke bawah. Ditublek, kalau bahasa orang Betawi ditublek. Yang di bawah ini, jadi rumah-rumah ini dibalik ke bawah. Kayak apa? Dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Kalau Jakarta ditublek gara-gara dia nih, kan yang kena kita-kita juga. Kalau azabnya turun, yang nggak ngapa-ngapa juga kena. Kenapa? Karena waktu mereka berbuat kita cicing wae. Mereka judi, kita diam aja. Mereka zina, kita diam aja. Kita korup, kita diam aja. Giliran azab datang, semuanya kena. Nah, kata dia nih Bu, jika benar-benar Tuhan itu mengazab Sodom karena LGBT, mengapa dia tidak mengazab negeri-negeri yang mentolerir LGBT yang 23 itu sekarang? Itu omongan dijawab sama Allah hari ini. Kebakaran merubah kepulauan Hawaii dari pulau sorga menuju pulau neraka. Ini di kebakaran Ibu. Ya itu bawahnya tuh kan orang lagi pesta LGBT. Nah, besoknya dibakar sama Allah. Pada lari ke laut. Karena di pinggir pantai mobilnya berapa ratus tahun. Orangnya mati hampir 100. Mati ditungguin neraka jahanam. Jadi ini omongan ulil ini dibuktikan sama Allah. Sekarang nih bakar sama Allah. Hari belum lama kemarin minggu yang lalu. Nah, ini mereka nih. Ya.
dibayar kontan sama Allah. Ya. Jadi orang ini kan cuma sombong-sombongan doang. Kalau udah begini, mau ngapain? Bingung kita sama orang-orang sakit jiwa ya. Bingung ya Bu ya? Masya Allah. Mereka cuma sekejap saja mereka itu. Tidak ada azab yang lebih hebat dari azab kaum Sodom. Baik ibu-ibu sekalian yang mulia, bapak-bapak. Jadi atas pernyataan LGBT adalah kodrat, tidak bisa dilarang, kata siapapun itu. Jika pertanyaan itu apakah identik dengan pernyataan ulil tersebut, maka jawabannya itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini mudah-mudahan bisa kedengaran suaranya nih. Ini ada seorang pendeta. Bisa ya? Itunya, speakernya ditaruh di sini. Iya. Saya lihat kayak LGBT aja ya. Di beberapa negara barat itu kan sudah legal. Banyak legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang sehingga legal. Maka boleh tuh menikah sejenis, dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana. Dengaran Bu? Hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih. Saya pribadi loh, saya tidak dengar dari orang ini. Saya banyak mengutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal. Saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab. Mereka hanya pikir HAM. Mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget tuh orang yang mengaku beragama Kristen, tapi jahatnya minta ampun. Jahatnya, iya ya. Nah, ini pendeta Mel Atok ini tinggal dapat hidayah. Bentaran, kalau Allah mau balikin hatinya ya gampang, ya. Itu. Ini pernyataan yang fakta. Ibu-ibu kalau mau puas, ketik di YouTube kayak Mel Atok, itu ceramahnya bukan main, luar biasa. Dia bilang saya ini lihat gereja-gereja depannya itu di Amerika, Eropa, Australia, depannya itu benderanya bendera pelangi. Saya bukannya lihat di internet, langsung mata kepala saya lihat. Kata Mel Atok. Karena setiap pendeta kan setiap 6 bulan itu ada dana dari gereja untuk keliling-keliling dunia gitu, ya kan? Mudah-mudahan ustadz-ustadz tuh ada juga dananya untuk keliling dunia. Amin. Mudah-mudahan, ya kan? Gak pada mau kan? Banyak ke Mekah aja orang kalau ustadz dan ustazah maunya ke Mekah Madinah aja lah, mensucikan diri dari hal-hal seperti ini. Saya juga kalau keluar negeri itu bingung malahan. Kalau orang beribadah kayak kita nih bingung, mau pipis susah, kertas melulu, ya Bu ya. Harus itu di rumah mesti, kalau ibu-ibu mau ke Singapura aja, itu mesti bawa tisu basah. Khawatir begitu udah pipis nggak ada. Tapi herannya kalau buat cuci muka banyak banget tuh air. Tapi kalau buat begitu buat istinja susah. Nih kemarin nih Ustazah Nikmah dengan suaminya Bang Juber pergi ke Eropa.
Di Eropa pipis itu sekali pipis 1 euro, 15.000 sekali pipis, ya kan? Saya bilang Bang Juber, nggak di tiang pelonongan aja, tiang pelonongan terus, apa namanya? Tiang listrik. Wah, Ustaz, banyak CCTV. Wah iya, waduh, kalau kita nih ke Eropa nih ngabisin duit 1 juta deh sehari buat pipis doang. Coba kalau kita ke Mekah, Madinah, kesana kemari masjid, kesana kemari tempat WC-nya enak lah. Kalau orang-orang beriman ditaruh di mana aja, pokoknya di negeri-negeri yang rata-rata kagak beriman, kagak beres, susah lu, makan susah, buang air susah, dan lain-lain. Alhamdulillah kita semuanya adalah orang-orang yang, kenapa ya, orang Islam itu kan orang yang tidak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pipis saja nggak merdeka orang Islam. Dia nggak ngasih tuh hatinya itu. Kalau pipis nggak istinja itu dia nggak ngasih hatinya karena dilihatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang lain-lain. Makanya kemarin itu kan ada Ustadz Hafiz yang menyampaikan bahwa Bilal itu kan sendalnya kedengaran di sorga itu gara-gara menjaga wudhu. Karena dari wudhu ini kita mau melakukan apa-apa, gue lagi wudhu. Orang wudhu kan nggak mungkin melakukan maksiat. Orang lagi wudhu, tapi kalau orang yang bebas, iya bebas aja. Mari ibu-ibu ya, saya menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, jadilah bapak-bapak yang beriman, ayah yang beriman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadilah kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang bertanggung jawab pada anak-anaknya, pada keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena makin ke depan makin berat. Ini sekarang masih banyak ustadz-ustadz yang lurus, masih banyak ustadz-ustadz yang bertauhid, masih banyak ustadz-ustadz yang berpihak kepada kebenaran. Tahun-tahun akan datang kita belum tahu. Tahun-tahun akan datang kita belum tahu. Kayak kemarin nih, alhamdulillah masih banyak tokoh-tokoh politisi yang lurus, yang berani untuk berkata yang benar. Datangi APK Pak ya, ada Pak Amin, Pak Rizal Ramli, Pak Parwan Batubara, ada jenderal juga Pak, Jenderal Soeharto ada tuh kemarin itu. Coba yang akan datang udah makan ini, ya susah sekarang. Jangankan mereka, Ustadz aja kalau udah kasih gidang kegedean, wah lupa ya. Ya, baik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita bertemu lagi di sorga nanti bersama-sama dengan orang-orang beriman dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan muda, dan insya Allah Allah pertemukan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau nggak masuk surga kita nggak tahu wajahnya Rasulullah, wajahnya Umar, wajahnya Abu Bakar, Ali, Utsman dan lain-lain, kita nggak tahu. Oleh karena itu kita tidak mau berupaya. Kalau orang masuk surga itu ada 1 miliar orang, yang ke 1 miliar itu saya ya Allah, ya kan? Kalau ada 1 juta orang, yang ke 1 juta itu saya ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidak mungkin kita berani memasuki neraka jahanam, karena tidak ada di antara kita yang tahan 1 detik pun di neraka jahanam, nggak tahan kita. Kalau mau tahan iseng-iseng ntar masak Indomie, pegang itu kupingnya itu, ya. Kalau pegang kuat baru tahan ke neraka. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya.
Terima kasih jazakumullah atas segala perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datangnya dari kebodohan saya. Semoga Allah akan mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya. Fattaqullaha mastata'tum, nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.